Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Faith, yaitu program kerja hasil kerjasama dari Seksi Bidang 9 dan Seksi Bidang 1. Hari ini kita akan membahas tentang berbagi Idul Adha dan strategi pengelolaan keuangan untuk para pelajar. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Herwandi sebagai Wakil Ketua Seksi Bidang 1 OSIS Pri 50. Dan perkenalkan ini Bu Lani dan Pak Azhar. Untuk pertanyaan pertama, apa makna dari Idul Adha? Oke, untuk makna dari Idul Adha itu sebenarnya adalah bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga patuh kepada Allah terkait apa yang kita miliki. Jadi kan yang perlu dipahami bahwa setiap suatu hal yang kita miliki itu sebenarnya hanya sebagai titipan dari harta, anak, dan lain halnya gitu ya. Jadi makna dari Idul Adha ini bagaimana setiap umat Islam itu diingatkan untuk taat dan patuh sebagaimana nabi kita yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan ya kalau kita perhatikan bagaimana sih caranya gitu ya. Ya diingatkan setiap tahun supaya bahwa ada sebuah kisah yang memang sungguh luar biasa yang harus dipahami sehingga ketaatan dan kepatuhan itu dianalogikan dengan Idul Kurban ini. Nah, Idul Kurban ini maknanya lebih ke arah sana. Bagaimana umat Muslim itu menaati dan patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Kenapa gitu? Kita tuh di hari Idul Adha itu harus berkurban. Kenapa di hari Idul Adha harus berkurban? Nah, sebenarnya kalau kita lihat kronologi awalnya, kenapa sih ini bisa maksudnya dirayakan ya secara oleh umat Islam itu adalah kita lihat di awal mula kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana ayah para nabi ya. Di sana beliau itu ingin memiliki seorang anak dan sampai berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya dianggap mandul, tapi tidak tahu siapa yang mandul sehingga saat itu selirnya yaitu adalah Siti Hajar dinikahi karena izin dari Siti Sarah yaitu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Nah, ketika itu dinikahilah Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak. Meskipun kisahnya menjadi sungguh luar biasa ya. Di sana ternyata setelah lahir Siti Sarah malah cemburu gitu ya. Padahal memang pengen memiliki seorang anak dari awal. Akhirnya dari sana supaya turunlah gitu ya suatu ayat sehingga akhirnya pergi harus dibawa ke suatu tempat di mana ya sekarang kita mengenalnya dengan Makkah gitu ya. Di sana hanya ada gurun pasir yang gersang gitu ya, panas, tidak ada air, tidak ada apapun. Yang ditinggalkan 2 ekor unta dan langsung lagi jalan-jalan kan enak tuh. Tiba-tiba berhenti di gurun yang sangat gersang, ditinggalkan, kebayang kan? Ditinggalkan. Iya benar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega, tapi itu ada suatu perintah bagaimana taatnya beliau menginginkan seorang anak. Ketika anaknya sudah ada, itu yang harus dilakukan. Lalu setelah itu ternyata Siti Hajar hanya bertanya, apakah ini perintah dari Allah? Iya. Akhirnya tidak ada yang sedih di sana karena memang itu adalah ketaatan. Dan setelah itu dibesarkanlah Nabi Ismail oleh Siti Hajar di gurun tersebut dan alhamdulillah adanya air Zam-Zam sehingga muncullah kota di sana. Karena apa? Ketika ada yang menyeberang, oh ternyata di situ ada sumber air. Jadi kalau di suatu gurun ada sumber air itu akan jadi suatu pemukiman. Biasanya seperti itu. Dan akhirnya dibuatlah suatu pemukiman semakin ramai dan begitu pun Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke sana ketika sudah besar. Dan ya bisa dibayangkan lah oleh anak-anak zaman sekarang gitu ya ketika ayahnya dari kecil ya dari kecil terus tiba-tiba meninggalkan
ibunya gitu ya. Wah, bagaimana kesalnya gitu ya. Tapi Nabi Ismail itu tidak kesal gitu ya dengan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Bahkan untuk agamanya dia ikuti gitu. Tidak ada kekesalan sama sekali ketika datang, ya dia tetap menganggap seorang ayah yang memang menjadi panutan bagi beliau. Dan disinilah mulai kronologi kenapa terjadinya kurban. Ketika Nabi Ibrahim ke sana untuk melihat bagaimana perkembangan anaknya dan juga ternyata anaknya soleh sekali gitu ya. Dan ketika itu dia bermimpi. Hari pertama dia khawatir karena takutnya ini datang dari setan, godaan setan. Hari kedua mimpi yang sama, yaitu apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk menyembelih anaknya. Untuk menyembelih anaknya. Bayangin, wah ini kan pasti ya orang tidur mimpi seperti itu, wah itu udah mimpi horor ya atau mimpi yang menakutkan. Tapi itu terjadi di hari kedua juga. Dan di hari ketiga pun sama. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu meyakini bahwa ini sepertinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Sampai akhirnya dia bercerita kepada istrinya yaitu Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Bayangin, coba ya kalau kita ceritakan, "Nak, kamu harus disembelih." Aduh, gimana ya? Udah mah dari kecil ditinggalin. Udah gedenya ketemu gitu ya. Terus tiba-tiba saya harus disembelih. Wah, aduh, pasti itu udah jadi ya anak juga pasti kesal dan lain-lain. Tapi tidak, Nabi Ismail nggak kesel. Nggak kesal. Dia benar-benar paham bahwa ini adalah perintah Allah dan juga ketaatan yang sungguh luar biasa yang harus diikuti oleh Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka benar-benar tanpa mempertanyakan sisi kemanusiaan gitu ya. Karena ini ada perintah. Sehingga akhirnya mereka pergi ke suatu bukit. Di sana ketika diberitahukan bahwa akan disembelih, dia minta syarat. Syarat apa tuh, Pak? Dari Nabi Ismail itu minta tolong bahwa pertama, tolong kaki dan tangan saya diikat dengan kencang. Karena takutnya ketika saya mulai merontak atau melawan, Bapak tidak akan kuat. Karena kan usianya remaja, ini kan udah kakek-kakek gitu ya. Takut Bapak nggak kuat. Oke. Terus yang kedua, tolong tajamkan pisaunya. Supaya ketika sedang menggorok leher, itu ketika tumpul, itu kan jadi setengah, akhirnya nggak tega, jadinya berhenti. Jadi tolong tajamkan pisaunya. Oh, biar langsung gitu. Biar langsung sekali gorok selesai. Dan itu kan berarti dengan keyakinan langsung selesai beres. Tidak akan ada berhenti di tengah jalan. Sehingga pisaunya tolong ditajamkan. Dan yang ketiga, tolong ditutup matanya. Supaya ya samalah, semua juga tidak tega ya. Sehingga dari situ ketika akan digorok, semua sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Ketika ingin menggorok lehernya, tiba-tiba berubah. Nabi Ismail berpindah dan diganti oleh domba. Dan ketika seperti itu, mereka meyakini semakin taat. Bagaimana semakin taat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa ya memang ini ada perintah. Bagaimana apa sisi kemanusiaan itu dilewati gitu oleh mereka. Dan itulah kenapa ketaatan dan kepatuhan ya sekarang kita yang kita coba maknai gitu ya dari semuanya adalah bagaimana kita mendapatkan titipan yang mungkin ya kita bukan lagi harus mencontoh seperti Nabi Ibrahim yang bagaimana merelakan anaknya gitu ya. Tapi cukup dengan bagaimana merelakan hartanya gitu ya. Bagaimana sih dengan kronologi seperti itu Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu anak yang dicintai, yang ketika ketemu itu anaknya soleh sekali gitu ya, pasti ingin diasuh sampai besar, terus juga ingin disayangi dengan bagaimana seorang ayah, tiba-tiba dapat perintah seperti itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah itu adalah salah satu ujian ketaatan. Dan di sana juga yang harus kita pahami adalah berarti kita juga mendapatkan uang sebesar apapun, sekecil apapun, bagaimana kita bisa
ridho gitu ya untuk melepaskan ini dan juga menjadi kurban gitu. Ikhlas gitu. Ikhlas. Jadi makanya benar-benar ketaatan dan kepatuhan seperti itu sebenarnya. Terus kalau kan misalnya kita berkurban nih Pak, kalau ingin berkurban tuh ketentuannya apa aja gitu Pak? Ketentuannya untuk kurban yang pertama adalah yang pasti dia punya penghasilan sendiri ya. Jangan dipaksakan, ya aku mau kurban dong gitu ya, jangan tolong ya. Jadi Bapak juga baru kepikiran untuk kenapa sih mulai berkewajiban untuk kurban? Sebenarnya Bapak merasa bahwa ya ketika Bapak bisa berpenghasilan dan punya uang untuk itu dan tidak ya kalau Bapak sendiri kan sebenarnya setiap orang punya beda keyakinan ya terkait dengan harta gitu ya. Jadi selama Bapak yakin bahwa Bapak punya harta lebih di sini, ya Bapak akan berkurban. Tapi kalau Bapak sedang tidak bisa dan ada kemungkinan apa ya namanya kekhawatiran lah ya dengan keluarga, itu lebih baik tidak. Jadi intinya adalah keyakinan. Kan ada aja yang seperti para khalifah ya. Nah, Abu Bakar dengan Umar itu berbeda keyakinan. Kenapa berbeda keyakinan? Umar masih logis bahwa saya akan menyisakan 50% harta saya sebanyak apapun itu. Tapi dia hanya akan memberikan 50% untuk agamanya. 50% untuk keluarganya ataupun kehidupannya. Tapi lebih banyak yang diberikan oleh Umar daripada siapa khalifah pertama? Abu Bakar. Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu secara biaya itu lebih sedikit daripada yang Umar kasih. Tapi Abu Bakar memberikan 100% biaya yang dia punya ketika ada perang, ketika umat muslim itu membutuhkan 100%, dan dia mempercayakan bahwa keluarganya bisa hidup oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi itu adalah masalah keyakinan. Kalau kamu ragu ya jangan dihabiskan gitu ya. Jadi kalau menurut Bapak ya itu sekali lagi kembali lagi pada keyakinan masing-masing. Kalau percaya wah ini rezekinya memang harus kita berikan, ya berikan. Kalau misalkan saya kepepet uang cuman sedikit tapi saya bisa berkurban, ya silahkan gitu ya. Karena keyakinan orang terhadap rezeki itu berbeda-beda. Cuman yang pasti adalah kalau sudah mulai berpenghasilan itu sudah mulai masuk wajib ya kalau menurut Bapak, karena dia bisa memberikan penghasilan dan juga bagaimana dia memiliki penghasilan ini ada juga yang harus dikorbankan gitu ya, bukan untuk dia doang, intinya lebih ke sana. Oke. Gitu sih. Nah, berhubung harta udah mulai berhubung ke harta sama keuangan nih. Nah, mau nanya nih sama Bulan nih, apakah kami sebagai siswa gitu bisa nggak kita tuh menyisihkan uang atau kita buat ikut berkurban gitu Bu? Kita kan masih siswa, tapi kita bisa nggak ikut berkurban gitu Bu? Nah, Ibu boleh tanya dulu nggak ke Zaki? Nanya apa tuh? Pernah belajar tentang konsep manajemen nggak? Pernah. Manajemen itu fungsinya ada apa aja? Aduh, apa ya? Eh, Ada apa? Kayaknya aku lupa deh Bu, apa aja deh Bu? Aduh, lupa. Kayaknya butuh bantuan nih. Kayaknya butuh bantuan nih ya. Kayaknya ada yang pintar dari bagian itu. Oke, siapa tuh yang pintar? Pak Azhar. Waduh, saya sih nggak kesana. Enggak ya? Siapa tuh? Kayaknya boleh nggak aku bawa satu teman ya Bu? Boleh dong. Siapa tuh? Ya, ayo Aska, sini Aska. Waduh. Waduh. Halo guys. Kenalin, ini Aska ya, sebagai Apa? kenalin sendiri deh. Oke, halo guys. Aku Aska dari seksi bidang 9. Oke. Jadi apa tadi ya? Kenapa Jadi tiba-tiba ya. saya dipanggil? Jadi Aska, tadi kan kita berbicara tentang yang namanya pengelolaan keuangan. Nah, pengelolaan keuangan ini tidak terlepas dari konsep yang namanya how to manage something. Lebih spesifiknya itu manajemen keuangan. Nah, Aska saya kan tahu nggak? nggak tahu nih, Nggak aku kan tahu nggak nih, tahu. nggak tahu Gimana Zaki. tuh? Tahu nggak fungsi manajemen itu? Ada 4. Selupa. Waduh, tar dulu ya. Yang pertama. Soalnya ini udah call the friend nih. Aduh. Aku udah panggil temen loh ini. Oh iya. Oh itu alasan saya dipanggil. Yang pertama, Iya. oke, Ibu kasih versi bahasa Inggrisnya, kalian terjemahin versi bahasa Indonesianya, paham? Aduh, nggak pinter lagi guys. Oh, bahasa Inggris. Aduh, Pak. Nggak bisa bahasa Nggak Inggris. apa-apa, bisa. Bisa Tenang, dikit. ada Pak Azhar. Ya, Nanti gampang. dibantu. Oke. Yang pertama, itu ada yang namanya planning.
Planning perencanaan. Perencanaan. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita punya ketika yang namanya pengelolaan keuangan itu kita harus punya plan terlebih dahulu. Nah, di dalam plan ini kita harus menentukan goalsnya mau kemana, tujuannya apa. Dan salah satu dari tujuan pengelolaan keuangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Azhar, Idul Kurban ini kan menjadi salah satu momen di mana kita itu menunjukkan ketaatan sebagai muslim. Di sisi lain juga itu adalah satu momen di mana kita bisa berbagi kepada sesama. Nah, lebih pentingnya seperti itu. Sehingga saya berharap bahwa setiap siswa nih, khususnya warga 5 yang mendengarkan sekarang, saya berharap kalian itu bisa menyisihkan sebagian dari yang kalian punya untuk berbagi. Salah satunya di momen Idul Kurban ini. Nah, fungsi manajemen yang kedua adalah organizing atau mengorganisir keuangan maksudnya. Oke, betul sekali. Yang kedua, kita harus mengorganisir pengorganisasian keuangan kita. Yaitu di sini ada penyusunan skala prioritas. Yang mana yang harus kita penuhi, yang mana yang bisa kita keep terlebih dahulu. Gitu. Yang ketiga, yang namanya actuating. Actuating di sini untuk apa kita merencanakan sesuatu, untuk apa kita mengorganisasikan tapi tidak dilakukan. Nah, jadi harus dilakukan. Kalau misalkan cuman bicara-bicara, iya, oke, dicatat aja itu nggak akan bisa Dicatat terrealisasikan. aja tapi nggak dilaksanain gitu ya. Malah nggak ngecapai goals yang tadi buat Betul Wacana sekali. doang gitu. Nah, gitu. Betul, wacana doangnya seperti biasa kan anak-anak sekarang gitu. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir adalah apa? Apa tuh? Dari huruf C, Si controlling. kontrol keuangan ya maksudnya. Betul. Jadi ketika sudah di plan, sudah dilakukan, sudah diorganisir, kita itu harus mengevaluasi apakah semua yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan plan atau tidak, tercapai atau tidak, seperti itu. Nah, kita tanya dulu nih ke Bapak gurunya. Bapak guru, sudah melakukan konsep pengelolaan keuangan dengan baik dan benar atau belum? Pak Sudah Masari? dong, jelas. Sudah. Jadi Seperti di apa tuh, tahun pertama mungkin ketika sudah berpenghasilan bikin tuh planning sampai nanti di organizing sampai nanti akhirnya dikontrol. Karena apa? Ketika sudah dikontrol, tahun kedua, tahun ketiga itu akan kelihatan polanya. Nanti selanjutnya mah ya kita tanpa harus mencatat tadi ya. Tanpa harus mencatat pun kita sudah kalau ini keluar segini akan berpengaruh nggak pada keseluruhan, berapa yang bisa kita sisihkan, berapa yang bisa kita berikan untuk kurban juga, seperti itu sebenarnya. Nah, justru itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa memanage pengelolaan keuangan kita, meskipun ya seminim mungkin yang kita punya, tapi setidaknya kita masih menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk berbagi. Itulah pentingnya bagaimana kita mampu untuk mengelola keuangan dengan baik. Belajar dari yang pengelolaan keuangan yang sedikit dulu deh gitu, dari nabung kali ya, dari nabung, dari bekal yang diberikan oleh orang tua. Mungkin itu hanya sedikit bagi kita, tapi untuk yang menerima mungkin itu manfaatnya besar kayak gitu. Jadi juga dari pihak sekolah juga udah melakukan pengelolaan keuangan seperti itu ya agar tidak terjadi miskomunikasi antara orang tua ataupun dengan Karena pengelolaan itu sangat penting. Iya. Udah coba mengelola keuangan belum? Udah dong. Kira-kira gimana tuh caranya, kita tanya Iya, Pak. coba Satu. Bang, kan kalau bawa mah Gimana jelas tuh? ya, dari gaji ada, ini ada, Oke. terus setahun berarti ada lebih nih buat apa gitu. Coba Kalau- kalau ini gimana? Kalau aku sih Gimana pertama-tama tuh? kan kita terima uang jajan. Uang jajan itu income ya. Jadi bagi kita sebagai siswa itu kayak uang masuk kita tuh ya jajan. Oke, abang jajan deh. Berapa persen pengalokasian? Nanti aku tanya satu-satu nggak apa-apa ya. apa-apa. Berapa persen yang ditabung dari uang jajan untuk Zaki dulu? Kalau untuk aku sih 50%. Cuma 50% ya. Itu jajannya 1.000 doang. Kalau Aska berapa persen Kak? Kalau dari aku tersendiri sih, kalau dari diet ya cuma 20%. 20%. Oh, ini lebih Untuk jajan ya. Hah? Jajannya 20%?
20%. Atau nabungnya yang 20%. Nabungnya. Oh, nabungnya. Oh, kan tadi jajannya. Kita tadi jajannya. 20%. Oh, berarti nabungnya 20%. 20%. Kalau Zaki kan 50% gitu. Aku tuh 50% ya karena udah dibekelin sama orang tua. Oh, ya, nasi ya. Mm-mm. Udah dibekelin nasi dari Jadi rumah. kayak jajan nanti aja lah gitu. Oh, Keren banget. keren. Keren ya, keren. Tapi sekarang keren. udah punya pos untuk berbagi belum Nah, dengan pengelolaan kan keuangannya? jadi pertanyaannya kan ini 50% teh buat apa sisanya? Coba mungkin? Jaki gimana? Coba. Kalau niatan sih udah ada. Tadi kan gak ada poin Iya, ketiganya ya. betul. Ada planning, Ya, ada betul. organizing, tapi masih belum exciting. Jadi belum nih kalau Zaki. Insya Sudah Allah. Insya Allah. Jadi Sudah 50% diniat. biasanya dipakai buat apa itu? Beli alat-alat atau Oh, kalau 50% sih kalau jajan biasanya juga ada. Semisal nih kayak bekal nih buat siang. Sorenya kita les. Nah, di lesnya lapar jajan gitu. Oh, jadi jajan lagi. Hmm. Bukan buat berbagi. Tapi kan 50% doang, 50%-nya tinggal di rumah. Oh, ini. Kalau persentase SK untuk berbagi udah adakah posnya? Tadi kan buat disisihin kan sekitaran buat nabung 20% ya. Betul. Berarti sisa 80%. Betul. Untuk berbagi kan setiap kita sekolah kan setiap hari Jumat biasanya ada infak. Keren, Jadi keren. di situ aku sisihin sekitar 10%-an dari uang jajan karena aku tahu itu pasti berguna untuk hal yang lain. Tumben ya. Wah, Anda ini merugikan saya. Wah. Ya gitu. Saya yakin anak-anak warga 5 di sini pasti punya hati yang baik, pasti sangat baik sih. Kayak Baik aku sih. ya. Kan keren kok. Nah, kalau misalkan terkait dengan pengelolaan keuangan, bagaimana sih kiranya? Kok jadi saya yang wawancara? Gak apa-apa ya? Iya. Kenapa jadi aku yang membawa acara ini? Gak apa-apa, karena ini konsepnya saya bertanya terkait pengetahuan keuangan mereka gitu. gitu. Jadi sebetulnya ketika kalian, saya sih pengennya bertanya ke semua warga 5 ya, ke anak-anak 5, apakah kalian sudah coba mengelola keuangan dengan baik atau belum? Karena di sini ada 2 anak saya yaitu Zaki dan Aska, makanya saya tanya perwakilan dulu aja. Kira-kira dengan sistem keuangan yang sudah kalian buat sekarang, apa sih hal yang perlu kalian evaluasi yang sudah berjalan kan sekarang? Sudah berjalan. Kayaknya saya udah tahu deh buat maksud Anda apa. Diam dulu ya. Waduh. Soalnya poin ketiga Anda belum ada gitu. Buat tuh? evaluasi ya. Jadi kan tadi 50% buat jajan, 50% Betul. lagi saya sisihkan. Hmm. Yang perlu saya evaluasi sih kayaknya 50%-nya ini harusnya disimpan dulu aja. Oke. Yang mana itu tuh? 50%-nya yang mana? Ya 50% yang ditabung dong. Oh, iya. Bukan yang uang jajan berarti. Yang udah habis. Mau diambil lagi. Nah, itu dia. Kadang kayak aku tuh misalnya ada tiba-tiba ada mendadak gitu kan. Nah, jadi kayak aku tuh langsung ambil aja gitu semua gitu, 50% langsung aku ambil, nggak kayak 10% atau 20% dulu. Oh. Cuman aku langsung ngambil ke 50% nya Ya, buat ya, acara bersih. hari ini doang gitu loh. Ya. Misalnya kayak hari sekolah, misalnya Senin sampai Jumat gitu kan. Sabtunya misalnya aku ada kegiatan nih keluar sama teman. Nah, tapi akunya tuh malah ngambil 50-50-nya gitu dulu, kayak nggak mikir dulu gitu. Sisihin dulu nggak sih gitu. Berarti Iya, jadi yang harus dikontrol ke depannya terkait manajemen keuangan Zaki itu lebih ke sikap impulsifnya ya. Iya. Kalau dari SK sendiri gimana Kak? Apa yang harus kira-kira kamu evaluasi terkait dengan pengelolaan keuangan kamu selama ini? Banyak sih kayaknya. Waduh. Saya udah ngeliat aja gitu ya. Emang gini. Oh, evaluasi saya paling kan karena tadi masih ada disisihkan sekitar 70% dari uang jajan. Iya. Mungkin itu bisa aja bagi saya itu kebanyakan lagi, bisa aja disisihkan lagi buat yang lebih berguna, atau bisa ditabung aja, siapa tahu kan saya di masa depan ada hal yang kita perluin yang apa ya, bisa dibilang dana darurat lah kalau buat tabungan tuh. Ya sama kayak Jaki juga lah, kadang-kadang suka tiba-tiba ambil comot aja gitu kan, beda ya. Iya.
pasti kalau dari saya sendiri ya mungkin dari 70% itu masih ada hal yang lebih berguna lagi gitu. Iya. Nah, yang berikutnya kita tanya bagaimana perhitungan secara proporsional pembagian keuangan menurut sudut pandang matematika. Waduh, Gimana, Pak? Ajar dong itu. Sebenarnya logika matematika aja ya, pakai logika matematika. Waduh, Sebenarnya kalau gimana kita tuh? ngomongin tentang kurban ya, kalau memang diperhitungkan oleh siswa, kenapa Bapak bilang itu sudah mulai diwajibkan untuk yang berpenghasilan ya? Karena kan kalau oleh siswa untuk kurban, misalkan yang paling mudah aja ya, domba ya, ya 3,5 juta sampai 4 juta gitu yang harus dikumpulkan dan dikorbankan gitu ya, ataupun disisihkan tadi ya, berbagi kepada yang lainnya, mungkin itu akan menjadi sangat besar gitu Iya. bagi siswa ya, 3,5 sampai 4. Mungkin memang banyak sih alumni 5 gitu ya, bahkan kemarin yang baru lulus pun mengadakan bagi-bagi dengan ataupun berbagi dengan anak-anak yang kurang mampu ataupun di panti asuhan gitu ya, tim piatu. Dan Bapak salut dengan anak-anak 5 itu adalah tingkat sosialnya itu sangat tinggi gitu ya, bahkan mereka tanpa ada kegiatan apapun yang tidak diminta oleh program sekolah, mereka mengadakan secara mandiri, sehingga ketika memang kurban itu tidak bisa dilakukan karena biaya yang cukup besar untuk siswa yang ditabung tadi disisihkan, memang secara konsep yang dijelaskan oleh bulan ini benar. Nanti selanjutnya ketika kalian sudah mulai terbiasa gitu ya, dan nanti ketika kalian sudah semakin besar, kalian tahu bahwa uang ini 50% nggak bisa langsung dicomot dihabisin gitu ya kayak tadi. Jadi itu memang untuk logika matematika adalah secara pembiasaan supaya kalian terbiasa nanti ketika sudah besar. Karena apa? Ya kita cowok ya. Kita cowok, karena ada istilah gitu ya, cowok mau nggak nikah sampai 40 tahun tabungan mah nggak ada. Jadi karena istilahnya kalau ada hobi suka apa ya udah dibeli. Tolong calon suamiku Aduh. dengarkan. Tolong calon suamiku dengarkan ya. Aduh. Ada yang mau nikah nih. Tolong warga 5 yang cewek jangan merasa tersinggung ya. Ketika tiba-tiba mau dijajanin, aduh nggak ada uangnya. Iya. Tapi yang pasti sekali lagi kalau anak 5 yang Bapak salut adalah tingkat solidaritasnya, sosialnya itu sangat tinggi gitu ya. Dan memang itu dibiasakan karena apa? Kalau itu sudah terbiasa, meskipun itu hanya 100.000, 50.000 gitu ya, nanti toh ketika kalian sudah besar itu menjadi lebih besar gitu ya. Jadi begitupun kurban, ketika kalian nanti sudah biasa menyisihkan ya, nanti akhirnya secara logika ya nanti ketika kalian sudah menjadi lebih besar ya itu akan menjadi lebih besar secara menggunakan apa perbandingan ya. Kalau kalian kan sekarang income cuman apa? Uang jajan. Ada uang dadakan ya, kayak apa? THR. Uang kaget gitu. Iya. Rezeki tambahan. Rezeki tambahan. Tapi kan kalian income cuman itu ya silakan disisihkan. Yang pasti apa? Tadi bahwa berbagi itu tetap harus disiapkan. Ya. Mungkin kalau tadi Azka sudah terlihat sedikit ya, meskipun ya tadi 10% setiap Jumat ya itu juga pembiasaan secara dini, dan nanti ya kalian bisa melakukan apapun itu bentukannya, karena kalau memang kurban itu terlalu besar untuk kalian ya sekali lagi ketika kalian masih siswa bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Lagi-lagi Sesuai kemampuan gitu Iya. ya. lagi-lagi proses ya. Iya, proses. Pasti kita kan apalagi kita masih SMA ya. Kita kan warga 5 juga masih SMA. Pasti kita juga ada proses untuk bisa menabung itu gitu. Iya. Pastinya juga udah gede mikirnya pasti kurban. Kita kan ada rezeki pasti dikurbankan Nah. gitu. Jadi yang dibentuk itu sebetulnya adalah bukan goalsnya itu bukan ke nominal, tapi yang kita bentuk di sini untuk warga SMA 5 lebih ke bagaimana kita itu membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian dari yang kita punya untuk berbagi. Ya, seperti itu. Gitu guys. Sikap kalian guys berarti ini. Sikap kalian. Apalagi ya? Apalagi tuh. Coba gimana Jaki? Apalagi? Aku pengen balik nanya deh. Waduh. Ini apa nih? Tanya apa nih? Bapak sama ibu kira-kira ngelakuin itu enggak?
Oke. Saya dulu atau Iya Faisal boleh, dulu? Bulani dulu dong, kan yang muda dulu. Iya, boleh dulu ya. Cewek dulu, ladies first. Ladies first, ladies first. Nah, karena kalau saya pribadi, saya sedang melakukan itu dan selalu melakukan itu. Kenapa? Karena di luar konteks bahwa saya bukan orang yang feminis ya sebetulnya. Saya Masa tidak ibu feminis? feminis. Tapi saya merasa bahwa setiap perempuan itu harus mempunyai kekuatan finansial. Wow, wanita karir guys. Dengerin ya. Ya seperti itu. Karena saya itu berusaha untuk tidak menggantungkan diri kepada siapapun selain kepada Allah ya utamanya. Tapi secara finansial saya pengen lebih stable. Kenapa saya harus melakukan pengelolaan keuangan? Karena sebagai wanita, pastilah warga Lima ini para ciwi-ciwi tercantikku juga pasti punya sikap impulsif, apalagi terhadap beberapa produk. Kalau misalkan kita sebagai wanita ya, pasti needs lah, itu salah satu needs. Dan pengelolaan keuangan ini membantu saya mengontrol sikap impulsif saya sebagai wanita. Nah, jadi mencocokkan nih income saya X, needs saya Y. Jadi nggak mungkin dong kalau misalkan pengeluaran saya lebih daripada income. Iya Gitu. dong. Karena belum ada yang menafkahi. Aduh. Calon suami ibu bisa dilihat ya. Iya. Nanti langsung di tag aja di Langsung di tag suami. Aduh. Nah, kalau saya pribadi pasti saya melakukan itu dan harus, karena itu pun akan membentuk kebiasaan saya untuk lebih runut ketika apa ya, mengeluarkan uang, lalu lebih kontrol ketika ada income masuk seperti itu. Kan saya juga nanti bakal jadi ibu rumah tangga, amin. Amin. Harus mengelola keuangan keluarga dan kalau keuangan suami mengelola keuangan suami. Pasti. Siap. Nah, kalau dari Pak Azhar sendiri gimana jawabannya nih? Iya. Gimana nih, Pak Ini Azhar? mungkin kalau orang-orang ya biasanya cowok itu kalau udah nikah ya, uang itu kan gaji langsung dikasih ke istri gitu ya. Itu kan kalau sedangkan bapak itu beda tuh. Aduh. Gitu ya. Karena bapak memang sudah terbiasa dari SMA-nya itu menyisihkan uang, terus persentase ini itunya, sampai bapak juga di awal pernikahan itu sama istri udah jelasin bahwa ini kita coba aplikasi yang memang ada keuangan. Karena apa? Bapak tetap secara matematis itu kita tidak harus melakukan itu setiap tahun berulang. Karena apa? Kita sudah punya pola selama 2 tahun juga selanjutnya pasti akan sama. Gitu ya. Kalau kita punya uang lebih, berarti ketika di sanalah kita bisa menyisihkan uang untuk berbagi juga lebih. Gitu ya, sisanya seperti itu. Sehingga di tahun itu, setelah itu istri udah percaya ya. Jadi nggak tahun pertama memang langsung dikasih, dan akhirnya udahlah daripada bingung gitu ya, akhirnya kita memilih untuk ya udahlah sama bapak aja. Jadi sarannya adalah untuk kalian cowok-cowok coba juga banyaklah aplikasi yang memanage uang ya, untuk menuliskannya. Tadi kayak uang jajan, uang apa itu ditulis pengeluarannya, kayak bapak misalkan jajan berapa selama sebulan itu mulai terpola, sehingga kita tahu uang lebih kita tuh sekian, mau dibikin buat apa ya, mau disisihkan buat apa ya. Karena apa, dengan 6 bulan saja untuk siswa itu sudah kelihatan polanya gitu ya. Selanjutnya kalian kebayang nih jajan saya segini, dan sisanya bisa nanti kekumpul buat apa gitu. Ya. Bisa Bagus tuh bisa dicontoh sih iya. ya. Kita Bisa sebagai diterapkan ya warga Lima ya. kita cowok bisa nyontoh Pak Iya. Azhar, yang cowok bisa nyontoh Bulani gitu. Calon suami Bulani. Calon suami bulan ini bisa dilihat ya. Dasar. Oke. Hebat ini guru-gurunya ya. Narasumber ini kita hebat, bisa memanajemen uang ya. Apalagi untuk yang berkorban gitu, berkurban. Saya salut sih. Bapak sama Ibu ikut kurban nggak? Oke, ibu ikut nggak tahun ini? Ikut kurban tahun ini, jangan dong nanti. Jangan, karena pasti iya. Iya, jadi kebetulan saya sedang tidak berkorban di tahun ini karena ada sesuatu hal yang sedang saya siapkan. Oke. Yang tadi ya guys. Aduh. Sama, jadi beberapa konsep kan tadi ya, kembali lagi keyakinan bahwa
ini bisa nggak kita berkorban karena kan ada pengeluaran-pengeluaran lain yang ini. Begitupun Bapak tahun ini Bapak tidak, tapi tahun-tahun sebelumnya biasanya ikut karena ada urgent hal lain. Ya. Cuman sekali lagi ya itu gimana nanti kalian kalau udah yakin oh ini nih setiap tahun direncanakan. Oke, siap. Ya, Keren. Kalau dari kita mah ya, setelah kita lihat dari Pak Azhar, apalagi kita cowok ya, itu bisa banget dicontoh, apalagi dengan adanya manajemen keuangan dari Bapak, apalagi kebiasaan-kebiasaan Bapak yang dari dulu ya, apalagi dari SMA itu bagus banget udah nge-manajemen uang, apalagi udah menjelaskan lagi kepada istrinya gitu. banget dicontoh. Itu bagus banget dicontoh. Kalau ibu mungkin kalau punya suami kayak Pak Azhar gitu. Apakah Iya. akan diberikan izin? Tidak menutup kemungkinan untuk mengelola keuangan bersama. Benar sekali. Buat bertanya aja ya. Jangan salah paham nih. Tolong ya. Demi Allah. Oke. Sepertinya cukup ya? Cukup sih ya. Jadi saya diundang kayak gitu doang ya. Udah selesai. Udah selesai lagi. Iya. Padahal masih betah loh. Lagi saya. Ya, kayaknya cukup ya. Dari Pak Azhar dan Bu Rani kita ucapkan terima kasih karena udah menyempatkan waktunya gitu untuk ngikutin acara ini. Ya, untuk acara bertema berbagi Idul Adha dan strategi pengelolaan keuangan untuk para pelajar kita akhiri sekarang ya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.